Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya anak-anak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang iklan dan slogan pada pertemuan kali ini. Agenda. Di sini ada 3 agenda. Yang pertama, menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menyimpulkan informasi pesan dalam iklan. Yang ketiga, menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Coba lihat contoh dari iklan ini. Boleh di screenshot kalau masih bingung. Nah, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Iklan tidak hanya mengucapkan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. 1. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. 2. Bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. 3. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat. 4. Bagi perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Contoh yang pertama, bagi perusahaan bisnis ketika anak-anak melihat televisi, itu terdapat banyak iklan di sana. Seperti contoh iklan mie instan atau iklan sabun mandi dan iklan lain-lain merupakan contoh iklan komersial menjual barang dan jasa. Ya, contoh yang kedua, bagi dunia perkantoran, itu seperti lowongan pekerjaan. Itu termasuk iklan untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintah, contohnya seperti anjuran untuk memakai masker. Itu merupakan salah satu contoh bagi pemerintah. Yang keempat, bagi perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Seperti contohnya di IG atau di Facebook atau di Bukalapak atau di Tokopedia, itulah contoh dari iklan dari perorangan. Daftar fungsi iklan semakin hari semakin banyak. Bertambah hari, bertambah luas jaringannya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri. Namun dari sekaligus fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum, yakni sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu terdapat istilah slogan dan poster. Yang pertama, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagiannya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan.
Slogan lebih mengutamakan kepada makna dan kehematan kata-kata. Contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rata, merupakan slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Yang selanjutnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, tiada hari tanpa prestasi, slogan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Yang kedua, poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni memberitahukan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster mengungkapkan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, seperti contoh berikut. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Ini merupakan contoh poster dari kepolisian. Nah, biasanya ditemukan di pinggir-pinggir jalan kan? Ya. Dan masih banyak lagi poster-poster seperti ini. Ya. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya sama, untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Berikut perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. 1. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gerak dengan kata-kata, unsur gerak dan suara. 2. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. 3. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan makna, kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat umum. Nah, boleh lihat di bagian kiri merupakan ada tabel bentuk teks ya. Dan ada contoh yang membayar pajak, bukti cinta tanah air, merupakan poster dari untuk membayar pajak, biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Yang sedangkan yang bagian kanan, clickquick.com, biasanya ini adalah contoh iklan. Yang bawah, buku adalah jendela ilmu pengetahuan, merupakan contoh dari slogan. Bisa dibedakan kan antara iklan, slogan, dan poster. Ya, biasanya iklan itu ada nomor yang bisa dihubungi. Tapi ketika poster tidak ada nomor yang dapat dihubungi karena bukan merupakan dari ciri sebuah iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan. Adapun maksud iklan itu sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, yaitu meliputi sumber pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. 1. Sumber. Sumber adalah pemasangan iklan yang berinisiatif dan menyandang dana dari pemasangan suatu iklan. 2. Pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, wujudnya bisa berupa pesan verbal atau non-verbal. 3. Media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, media elektronik, dan sarana lain-lainnya. 4. Penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang memberi saran atau objek iklan. 5. Efek perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik hal itu dalam aspek iklan, aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Yang 6. Contoh umpan balik adalah tanggapan,
reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Contoh di samping. Ya, contoh yang bagian kanan ini merupakan contoh dari, bisa ditebak sendiri, sumbernya. Yang pertama, pasti dari pemerintah. Kenapa dari pemerintah? Karena ada anjuran untuk menimbang bayi atau posyandu. Pesan yang disampaikan adalah untuk menjaga kesehatan balita. Setiap 3 bulan sekali harus mengecek kesehatan di posyandu. Medianya adalah media cetak, jelas. Itu karena itu merupakan jelas poster. Penerima ini adalah kaum ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu yang baru memiliki bayi di bawah umur 3 tahun. Efeknya pasti untuk mendorong ibu-ibu menuntun anaknya untuk lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Reaksi pasti setiap ibu setelah melihat poster posyandu pasti akan terdorong untuk menimbang bayinya atau mengecek kesehatan bayinya kepada posyandu di setiap lingkungan rumahnya masing-masing. Penyimpulan maksud suatu iklan. Pertama, pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, seperti yang kamu pelajari pada bahasan terdahulu, ada iklan pemberitahuan, iklan masyarakat, dan iklan penawaran. Klarifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. 1. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. 2. Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek dan yang mengacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. 2. Iklan yang tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Berikut fungsi iklan lainnya. 1. Fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kedua, fungsi transformasi. Iklan berusaha mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Nah, contoh yang di tengah ini merupakan contoh iklan informasional atau transformasional. Ayo, bisa ditebak. Ya, ini merupakan contoh fungsi transformasional dari sebuah iklan karena berusaha mengubah sikap-sikap oleh konsumen yang dimiliki oleh konsumen. Ayo main. Menceritakan kembali teks iklan. Dibandingkan dengan teks lain, iklan merupakan teks yang ringkas. Hal itu terkait dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangannya, semakin besar biayanya. Oleh karena itu, kata-kata dalam iklan harus diperhitungkan keefektifannya. Hindarilah kata-kata ataupun ilustrasi yang tidak perlu, sebab menghabiskan biaya lebih besar. Materi iklan yang berlebihan justru mengganggu keefektifan pesan itu sendiri. Khalayak cenderung tidak
menyukai sajian seperti itu karena terkesan mempengaruhi. Ya, ini contoh iklan ya. Yuk, kita jawab bersama-sama. Termasuk jenis apakah iklan tersebut? Ya, kan? Ya. Yang kedua, siapakah sasaran dari pengiklanan barang tersebut? Siapa? Ya, betul. Ya, perokok. Yang ketiga, tindakan apa yang diharapkan dari khalayaknya? Ya, betul. Itu merupakan agar anjuran untuk berhenti merokok. Pengiklan menyampaikan pesan apa saja? Ayo, dijawab. Ya, pesan ini menyampaikan pesan hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. World No Tobacco Day. Apakah yang menarik dari iklan tersebut? Ayo, bisa dijawab. Ya, jawab sendiri ya. Portofolio. Berikut beberapa contoh iklan untuk persiapan pertemuan minggu depan. Oke, dari keempat contoh tersebut bisa kamu screenshot dan untuk persiapan minggu depan. Oke. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Bila ada salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.